Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang akan menemani saudara semua selama kurang lebih 10-20 menit ke depan. Di mana saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Perikop demi perikop dimulai dari perjanjian baru. Di episode atau seri sebelumnya kita sudah sampai pada perikop yang ke-6 dari Injil Matius. Kali ini kita akan memasuki perikop yang ke-7 yang terambil dari Matius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita akan membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama dengan judul Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengerikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran ini lebih dalam lagi, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk nas firman Tuhan yang baru saja kami baca. Sebelum kami merenungkannya lebih dalam, Tuhan, pimpin hati dan pikiran kami, urapi pikiran kami Tuhan, agar kami siap untuk diperbaharui. Ajar kami untuk mengerti apa yang menjadi maksud dan kerinduan-Mu bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perikop yang ke-7 yang berbicara soal Yohanes Pembaptis ini berisi ayat-ayat firman Tuhan yang lumayan cukup panjang ya. Jadi di sini ada bagian-bagian yang membahas tentang Yohanes Pembaptis, nubuatan mengenai dia, penampilannya, kemudian juga pekerjaan atau tugas yang ia lakukan, pelayanannya, sampai akhirnya ia memberitakan tentang pertobatan dan ia menegur orang-orang Saduki dan orang-orang Farisi, saudara ya. Apa yang saya dapatkan di sini ialah yang saya dapat secara pribadi di sini lebih banyak bicara soal teguran dari Yohanes Pembaptis kepada orang Farisi dan Saduki. Mungkin Bapak Ibu Saudara memiliki rema yang berbeda dari saya, dan sekali lagi saya mengajak supaya Bapak Ibu Saudara bisa sharing atau membagikan apa yang menjadi hikmat dan pengertian yang saudara dapat lewat pembacaan kita tadi. Saudara boleh tulis di kolom komentar di dalam video yang ada hubungannya dengan perikop pembahasan kita kali ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi kalau kita membaca dari ayatnya yang pertama ya, dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu di padang gurun Yudea dan memberitakan tentang pertobatan.
Ia memberitahu bahwa sebab kerajaan Allah sudah dekat, kerajaan sorga sudah dekat maksud saya. Ia mengajak semua pendengarnya untuk bertobat. Kemudian Matius memberikan catatan di sini bahwa sesungguhnya dia adalah yang dimaksud oleh Nabi Yesaya. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes Pembaptis seperti yang kita ketahui ialah bisa dikatakan sepupuan dengan Yesus Kristus ya. Karena hubungan antara ibunya Elizabeth dengan Maria. Nah, di sini Yohanes dikatakan memakai jubah bulu unta dan dia juga berikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Saya akan memberikan sedikit info di sini ya. Belalang itu kalau di dalam Perjanjian Lama ada ditulis ada yang haram, ada yang halal. Nah, pastinya kemungkinan besar Yohanes Pembaptis tentunya akan makan belalang yang termasuk makanan yang kosher ya, yang layak untuk dimakan dan tidak menjadi batu sandungan. Tetapi ada peneliti yang berkata bahwa belalang di sini tidak dimaksud kepada lokus yakni binatang, tetapi belalang di sini adalah sebuah makanan yang didapatkan dari sebuah pohon yang bernama pohon belalang. Jadi pohon itu menghasilkan seperti buah, seperti roti bentuknya ya. Makanya sering dibilang sebagai Saint John's bread ya, roti Santo Yohanes ya. Yang rasanya tuh ada renyahnya kulitnya ya, tetapi mengandung karbohidrat, rasanya tuh manis. Nah, kemungkinan besar inilah yang dimakan oleh Yohanes Pembaptis supaya ia kuat di dalam perjalanan pelayanannya, karena dia orang yang simple, sederhana. Dari penampilannya tidak istilahnya tidak agamawi ya, simple sekali, sederhana sekali. Tapi kalau kita lihat, kok ada orang banyak berbondong-bondong datang untuk mendengarkan apa yang ia sampaikan. Bahkan mereka berbondong-bondong meminta dibaptis sebagai tanda pertobatan. Saya meyakini satu hal ini, bahwa Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang berkarisma, yang di dalam setiap penyampaian atau khotbah atau pemberitaannya, ia penuh berapi-api dan penuh kuasa tentunya. Saya percaya juga pasti ada banyak kali apa yang ia sampaikan itu adalah kebenaran firman. Sampai orang Farisi dan Saduki pun antri. Ini orang berkarisma sekali saudara ya. Orang besar lah. Yesus sendiri berkata bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah orang atau nabi terbesar. Nah, sekarang kita lanjut kepada poin di mana saya merasa ini adalah rema yang paling penting buat saya ya. Ketika Yohanes Pembaptis menegur orang-orang Farisi dan Saduki dengan berkata, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Dan seterusnya ada teguran bicara soal kapak sudah tersedia untuk memotong setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Nah Bapak Ibu Saudara, ini adalah teguran juga buat kita yang hidup di zaman sekarang ya. Orang Farisi dan orang Saduki mereka adalah orang-orang yang bisa dikatakan cendekiawan rohani. Orang-orang yang dihormati oleh karena oleh karena mereka terlahir, banyak di antara mereka sebagai keturunan imam. Atau mereka juga bersekolah di sekolah elit. Sekolah Alkitab kalau bahasa sekarang ya, yang menghasilkan guru-guru ya, ahli-ahli Taurat ya. Jadi bisa dikatakan mereka adalah orang-orang yang punya kasta yang tinggi di masa itu. Kemanapun mereka pergi, saya yakin orang menghormati mereka. Mereka adalah orang-orang yang terpandang. Bahkan mungkin banyak kali diundang oleh penguasa, raja, atau pejabat-pejabat di kala itu. Dan ketika mereka datang kepada Yohanes, mereka mungkin tidak akan menduga ya. Yohanes tahu hati mereka. Dia seorang nabi tentunya. Seorang nabi itu banyak kali adalah seorang pendengar Tuhan yang luar biasa saudara ya. Mereka diberikan pesan-pesan oleh Tuhan sehingga bisa mengetahui sampai ke dalam hati. Saudara boleh baca kitab suci dari Perjanjian Lama. Banyak kali seorang nabi itu sampai tahu apa yang ada di dalam hati kita ya.
kejahatan-kejahatan yang kita sembunyikan. Bahkan ketika Daud sembunyi-sembunyi berzina dengan Batsyeba pun, Tuhan mengutus nabinya, Nabi Nathan, untuk menegur Daud. Ketika dosa itu tampaknya tersembunyi. Dan tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Nah makanya ketika orang Farisi dan orang Saduki datang, Nabi Yohanes Pembaptis tahu yang ada di dalam hati mereka, tahu motivasi mereka, dan tahu kejahatan hati mereka. Sampai-sampai dia melabeli atau mengatakan mereka keturunan ular beludak. Wah, ini adalah teguran yang sangat amat keras, saudaraku. Dengan kata lain, kalian bisa membohongi banyak orang dengan penampilan, dengan pelayanan, dengan kasta kalian. Tetapi kalau kalian tidak menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, kalian tidak akan luput dari murka Allah. Ini teguran bagi kita. Jangan berkata kami adalah anak-anak Abraham. Itu kebanggaan bahwa mereka adalah keturunan Abraham, keturunan Israel ya. Keturunan orang benar, keturunan orang yang mewarisi akan janji Tuhan. Sama dengan kita juga hari ini. Saudara jangan pernah berpikir aku adalah orang Kristen. Aku sudah ditebus oleh darah Yesus. Aku sudah diselamatkan. Tetapi dalam fakta, dalam kehidupan saudara, saudara tidak menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan saudara. Tidak sesuai, katakanlah saudara mengklaim bahwa aku adalah orang Kristen, orang percaya yang sudah diselamatkan. Tapi cara hidup saudara itu jauh dari tanda-tanda orang percaya. Rasul Paulus berkata di dalam Roma, janganlah hendaknya kamu serupa dengan dunia ini. Banyak kali orang Kristen yang berkata bahwa ia adalah orang percaya, sukar dibedakan dengan orang-orang dunia. Sama kelakuan, sama perbuatan, sama-sama berbuat dosa, sama-sama menikmati kenikmatan dunia ini. Jauh dari Tuhan, bergaul dengan dunia ini. Yang saya katakan bergaul dengan dunia ini ialah saudara tuh mencintai hal-hal segala sesuatu yang ada di dunia yang berkenaan dengan hawa nafsu dan dosa dan ada pelanggaran di dalamnya. Kalau saudara tanya saya hidup di dunia, iya. Saya menikmati semua tontonan di TV, di bioskop, saya suka nonton. Tetapi ada hal-hal yang saya hindari yang berkenaan dengan pemuasan hawa nafsu dan dosa. Karena saya tahu bahwa kecenderungan hati saya juga mencintai itu. Kita ini daging. Dan di dalam nurani kita, kodrat kita ini dosa. Kita menginginkan dosa itu. Saudara, saya punya kelemahan yang ketika di-trigger, digoda oleh iblis, saya bisa jatuh dalam dosa itu. Maka bagian tugas saya ialah menyangkali keinginan itu dengan cara menghindarinya. Saya tahu kelemahan saya. Dan saya berusaha untuk menghindari zona itu. Saya menjauhi zona itu. Nah, kira-kira Bapak Ibu Saudara sudah melakukan yang seperti itu? Karena kalau saudara menjadi pengikut Kristus, saudara wajib menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Menyangkal diri ialah menyangkal keinginan-keinginan saudara untuk menyakiti hati Tuhan dengan menikmati dunia ini. Itu teguran dari Yohanes Pembaptis ya kepada orang-orang Farisi dan Saduki dan kepada setiap kita. Jangan merasa bangga jadi orang Kristen. Jangan bangga jadi orang percaya. Bahkan jangan bangga ketika engkau sudah dibaptis, bahkan dipenuhi oleh Roh Kudus sekalipun. Karena saya banyak melihat anak-anak Tuhan berjatuhan. Mereka berubah setia. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka meninggalkan kesetiaannya di dalam mengiring Tuhan. Oleh karena apa? Karena mereka tidak sabar menanti-nantikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perjalanan iman kita di dalam Tuhan itu masih panjang. Sampai kapan? Sampai kita pulang ke rumah Bapa di sorga. Jadi saudara harus mempertahankan hidup saudara. Semakin hari harusnya kita tuh semakin diperbaharui. Manusia aja nih ya. Saya pribadi ya mau katakan kepada saudara. Manusia saja semakin tua, semakin dewasa, ia akan semakin bijak di dalam kehidupannya. Masa muda kita mungkin bandel. Suka melakukan ini itu yang ada hubungannya dengan kriminal. Tapi ketika saudara menerima Yesus dan Tuhan tinggal dalam hidup saudara, ia akan menuntun kehidupan saudara dari dalam. Saudara harus belajar hidup di dalam kekudusan ilahi yang sempurna itu.
hari demi hari. Saudara hidup berkenan dan menyenangkan Tuhan. Saudara yang dulunya hidup bagi dosa, sekarang saudara sudah belajar hidup bagi Kristus. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua memang sudah diselamatkan. Tetapi Tuhan meminta pertanggungjawaban di dalam kehidupan saudara. Bahwa keselamatan saudara itu harusnya itu menghasilkan buah-buah keselamatan. Jadi kita tidak boleh bangga dengan kekristenan atau cuma sekedar mengaku-ngaku bahwa kita orang yang percaya dan sudah diselamatkan. Kalau hidupmu sendiri tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa engkau sudah diselamatkan. Dengan sendirinya, orang yang melekat kepada pokok anggur, dia akan menghasilkan buah anggur. Kalau saudara menjadi orang Kristen sudah lama, tetapi saudara tidak menghasilkan buah, saya meragukan keselamatan saudara. Saya meragukan saudara melekat pada pokok buah apa saudara melekat. Kalau saudara tidak melekat pada pokok anggur, maka saudara wajar tidak berbuah. Tapi kalau saudara melekat pada pokok anggur, saudara akan mengeluarkan bulir-bulir gandum, bulir-bulir anggur maksudnya ya. Bulir-bulir lagi buah-buah anggur yang bagus. Yang memuliakan Tuhan kita di sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu untuk kita sungguh-sungguh memperhatikan kebenaran ini ya. Bahwa yang paling penting bagi Tuhan ialah kita hidup menghasilkan buah. Kita diselamatkan memang oleh karena anugerah. Tetapi kita juga hidup mesti menghasilkan buah. Karena dari buahnya itulah kita akan dikenal sebagai orang-orang percaya. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman di kesempatan kali ini. Kami percaya Tuhan berbicara dan menegur kami di kesempatan kali ini, supaya kami bertobat dan memperbaharui kembali kehidupan kami. Kami boleh menyelidiki hidup kami. Apakah kami sudah berbuah bagi Kristus? Apakah kami sudah menghasilkan buah-buah pertobatan dan keselamatan yang sesuai dengan apa yang selama ini kami terima dari Tuhan? Kami belajar menjadi orang percaya yang bertanggung jawab, yang tidak hanya sekedar bangga bahwa kami orang percaya yang sudah ditembus oleh Kristus, tapi kami juga mau Tuhan mengikuti Engkau, menyangkal diri, memikul salib, dan kami berjalan mengiring Tuhan setiap hari sampai kami pulang kembali ke rumah Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sampai di penghujung dari program seri pendalaman Alkitab edisi perikop yang ke-7. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di perikop yang ke-8 di next video. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih belum mengikuti channel ini, kami mengajak saudara untuk menekan tombol subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasi supaya saudara tidak kelewatan video-video renungan lainnya di mana kita bisa bersaat teduh bersama. Sampai bertemu lagi di seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.